Oke, saya tambahkan ya bahwa kebebasan pers itu tentu sangat penting untuk hadir di negara demokrasi. Karena tanpa kebebasan pers, otomatis demokrasi itu juga akan mati pada akhirnya, gitu ya. Pers itu pilar, ada yang mengatakan pilar kelima demokrasi. Jadi kalau itu roboh, ya demokrasinya juga roboh. Dan mahasiswa sebagai apa? Mahasiswa kan selalu terbukti sebagai penggerak, ya adalah baik juga kalau menyuarakan aspirasinya. Ya. Tadi teman Anda sudah katakan cara-caranya, mekanismenya, ya itu benar. Dan turun ke jalan pun benar. Ya. Aksi di jalan pun benar. Tetapi apa yang disuarakan? Yang disuarakan ya misalnya stop pengekangan terhadap pers, gitu ya. Stop mematikan kebebasan pers, gitu. Karena kebebasan pers itu darahnya pers. Tanpa kebebasan pers ya sudah berpenyakit, siap-siap mati aja persnya, gitu. Nah, karena itu kebebasan pers itu harus digaungkan terus. Nah, kemudian yang lebih konkret ya misalnya pasal-pasal kontroversial itu harus dibatalkan. Nah, pengajuan pasal-pasal kontroversial harus dibatalkan. Gitu. Kemudian juga ya cegah upaya memundurkan demokrasi. Cegah upaya memundurkan demokrasi. Kalau tidak ya mundurkan saja pejabat-pejabat yang di Senayan itu, kan gitu. Harus seperti itu, ya. Harus seperti itu karena yang namanya aksi ya harus bombastis, gitu. Harus bombastis. Mereka sebentar lagi habis masa kerjanya kan. Nah, tapi sebelum habis kalau memang mereka memaksakan untuk mematikan pers, ya matikan saja dulu. Mereka gitu lebih dulu gitu. Saya kira itu aksi yang paling mungkin dilakukan ya, bahwa ide-ide untuk membunuh demokrasi, ide-ide untuk membunuh kebebasan pers itu harus dilawan. Ya. Anda tidak merasakan bagaimana terkekangnya era Orde Baru. Ya. Anda mungkin tidak ikut melihat bagaimana wartawan yang kritis itu dibunuh, dihilangkan, diculik, gitu ya. Apakah kondisinya akan dikembalikan seperti itu? Kan tidak. Ya. Siapapun yang ada di kekuasaan, baik dia itu dari militer, baik dia itu ada sangkutannya dengan penguasa Orde Baru ataupun siapa, harus menjalankan kekuasaannya secara demokratis. Gitu ya. Siapapun yang terpilih sebagai penguasa. Kenapa? Karena kita sudah hidup di era demokrasi. Tidak boleh lagi memiliki keinginan cita-cita untuk membelenggu rakyat, gitu. Meskipun yang namanya sejarah memang seperti bandul ya, kadang bergerak ke arah demokrasi, kebebasan, kadang kemudian lebih mendekat pada otoritarianisme. Nah, tetapi langkah atau gerak ke arah otoritarianisme itu harus cepat dicegah sebelum itu kemudian mematikan demokrasi sama sekali. Yang namanya pemilu, pilpres itu merupakan cara demokrasi untuk memilih pemimpin. Tetapi cara demokrasi itu pun bisa memunculkan pemimpin otoriter. Kalau ternyata cara-cara yang dilakukan itu ya tidak demokratis, gitu. Nah, setelah memunculkan pemimpin yang otoriter, maka demokrasi itu sendiri memang bisa terbunuh, gitu ya. Nah, kita sekarang lagi di persimpangan jalan nih. Ya, ternyata belum dilantik sudah ada ide untuk mengekang pers, mengekang kebebasan pers, gitu loh. Nah, di persimpangan jalan inilah kita harus bergerak. Karena itu Anda sebagai mahasiswa seharusnya memang berada di depan, di jalan gitu ya. Kalau para pemikir, intelektual itu bersuara, Anda ikutin kan mereka bersuara. Tetapi tentu sudah tidak akan kuat lagi jalan kaki di jalanan itu, ya berpanas-panas itu karena sudah tua kan gitu. Saya kira
apapun yang dilakukan, lakukanlah yang terbaik agar kemudian kehidupan bangsa yang sudah diwarnai kebebasan ini tidak kembali terjerembab ke dalam otoritarianisme, ya, ke dalam kekuasaan yang sewenang-wenang. Mungkin itu ya tambahannya. Oke, silakan, kalau sudah bisa ditutup saja. Atau masih ada pertanyaan lain?